Mister yakin dan percaya kita semua pada hari ini ada dalam keadaan yang sehat, semangat dan bersuka cita. Puji Tuhan, tentu saja luar biasa karena hari ini adalah hari apa, Mister? Kita akan merayakan dan mengucap syukur atas hari ulang tahun sekolah kita yang ke-67 dengan tema Sunergon and Cristo. Sekali lagi, ada gerakannya, oke? Ada gerakannya, oke? Ada gerakannya. Sunergon ini and Cristo. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sunergon and Cristo. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita dong. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Mister Thomas. Oke. Hari ini kita kayaknya pakai baju tim olahraga ini. Betul. Ini pasti ada hubungannya dengan tema hari ulang tahun sekolah kita. Betul, Mister? Ada hubungannya dengan Sunergon and Cristo. Betul. Karena Sunergon and Cristo sendiri artinya bekerja sama di dalam Kristus. Puji Tuhan. Nah, di dalam sebuah tim olahraga pastinya dibutuhkan yang namanya kerjasama dan kekompakan. Betul sekali. Itu yang penting. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sekolah kami. Dan biarlah Bapa pada hari ini kami akan memuji Tuhan bersama-sama dengan bersuka cita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersuka cita, kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Yes. Yang di rumah ikut bernyanyi, memuji Tuhan. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita mau katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi siswa-siswi kami, Engkau juga baik untuk sekolah kami. Pakai setiap kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai sekolah kami, menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Ku serahkan ya Tuhan
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus lagi, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan untuk sekolah kami selama 67 tahun. Keberadaan sekolah kami menjadi bukti bahwa Tuhan setia bagi kami. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya, terpuji Engkau ya Tuhan. Saat ini kami bersama dengan anak-anak kami, siswa-siswi kami yang ada di rumah, menyiapkan hati kami, tanah hati terbaik untuk firman-Mu. Berkati setiap kami. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Mr. Chandra. Bagaimana kabar kalian? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Baik, hari ini kita akan olahraga permainan kerjasama gelang secara estafet. Jadi nanti kalian akan melempar gelang ini masuk ke dalam kun dalam waktu 5 menit. Jika dalam waktu 5 menit kalian semuanya bisa masuk lemparnya ini ke kun, maka mendapatkan nilai 95. Apakah kalian siap? Siap. Oke, dimulai dari Cici. 1, 2, 3. Budi. Gampang. Berikutnya Cina. 1, 2, 3. Ayo Lani. 1, 2, 3. Ya, Mister nggak masuk. Apa-apa. Aduh. Sudah. Tetap semangat. Ayo Yudi lempar. Kok gitu sih lemparnya Yudi? Apa? Yudi lemparnya kok gitu? Ya biarin lah. Kan gak masuk. Ya biarin lah. lagi. Lagian ini olahraga Nangis. apa sih? Olahraga apa ini? Mendingan kita itu ya ke kantin, makan-makan, duduk-duduk. Enak. Duh, kamu jangan gitu lah. Nilai kita kan nanti jadi jelek. Kamu yang bener lah mainnya. Alah, udah ya. Tuh, Lani juga nggak semangat lemparnya. Buktinya nggak masuk juga. Kenapa aku aja yang disalahin? Tuh, marahin Lani. Loh, aku bukannya males-malesan teman-teman. Tuh, Aku dengerin. nggak bisa tadi. Apa malas? Itu Yudi, juga kamu sama nggak jahat. semangat. Iya Yudi, kamu
ogah-ogahan mainnya. Alah, kalian itu semua salahin aku terus. Malas aku sama kalian semua. Emang kamu salah. Sudah. Kalian ini seharusnya kerjasama, bukan saling menyalahkan. Kalian tadi kan udah devotion kan? Masa udah lupa sih dengan devotion tadi? Firmannya yang mana, Mister? Yang ini loh. Hai anak-anak, Bu Hana senang sekali bisa berjumpa dengan kalian meskipun secara online. Kenapa? Karena memang kita masih harus berjuang untuk memerangi virus corona ini. Jangan sampai menyebar luas, kan begitu ya. Nah, tadi itu Bu Hana sedang mengamati gambar yang ada di samping ini. Bu Hana sempat melihat kok kayak ada darah yang begitu banyak di sekitar perkemahan. Tapi sepertinya bukan sih anak-anak. Tapi Bu Hana membayangkan, seandainya benar, wah itu pasti menjadi keadaan yang sangat menakutkan dan menyedihkan. Loh, kenapa? Karena itu adalah perkemahan bangsa Israel. Bangsa Israel sedang berkemah dan seandainya itu adalah darah semua, wah jelas. Berarti bangsa Israel sedang kalah dengan musuh. Tapi rupanya tidak seperti itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang menang dalam peperangan ini. Nah, kenapa mereka bisa menang? Sebab saat itu begini anak-anak, mereka itu harus melawan bangsa yang sangat besar. Besar di dalam arti kekuatan tentaranya itu loh. Mereka itu kuat sekali, tentara militernya itu dilatih dengan baik. Mereka punya kubu-kubu pertahanan. Dan kalau sudah punya kekuatan seperti itu, bisa dipastikan mereka bakalan menang melawan siapapun. Dan kalau dihitung-hitung nih anak-anak, harusnya Israel juga kalah kok. Karena Israel tidak seperti mereka kekuatannya. Bersyukur sekali dalam kisah ini, Israel dapat melawan tentara Amalek dan menang. Kuncinya apa? Kok bisa mereka menang? Kuncinya apa? Nah, mari kita lihat. Sebenarnya di awal peperangan itu pastilah secara manusia pasti takut. Ini musuh yang sangat besar sekali. Tetapi kemudian Musa waktu itu sudah ada yang membantu, yaitu Yosua, ya kan? Tapi Musa sebagai alat Tuhan, sebagai seorang yang hebat, waktu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan meminta Musa untuk menghadapi Amalek. Loh, menghadapi Amalek dengan kekuatan siapa? Kekuatan kemenangan itu nanti datangnya pasti dari Tuhan Allah. Tapi sekarang Allah meminta Musa untuk mengajak seluruh bangsa Israel itu, tentara-tentaranya, berperang melawan Amalek. Kalau Tuhan yang menyuruh, kuncinya satu, taat. Nah, akhirnya Musa ngomong kepada Yosua. Waktu Musa diminta untuk taat, dia tidak sembarangan, ayo kita maju bareng. Perhatikan anak-anak. Musa itu mengatur strategi dengan baik. Siapa harus mengerjakan apa, itu penting dan harus jelas. Pertama-tama yang dilakukan Musa adalah memanggil Yosua. Yosua diminta untuk memilih tentara-tentara untuk menghadapi musuh. Mereka yang sudah terlatih harus menghadapi sesuai dengan kekuatan mereka. Lah, Musa kemana? Musa tidak maju berperang. Bukan karena Musa tidak mau, tapi setiap orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri untuk melakukan kerjasama yang baik. Musa naik ke atas gunung. Di sana, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan meminta dia untuk membawa tongkat. Nah, tongkat itu harus diangkat tinggi-tinggi. Cara Tuhan untuk membuat orang Israel menang adalah meminta Musa mengangkat tongkat tinggi-tinggi sebagai tanda saat tongkat itu diangkat, Tuhanlah yang berperang melawan orang Amalek. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Benar nih anak-anak. Waktu Musa naik, kemudian mulailah Musa mengangkat tangannya
dengan tongkat di tangan itu. Sedangkan Yosua bersama dengan pasukan maju berperang. Tahu nggak anak-anak? Waktu Musa mengangkat tangannya, meskipun Amalek itu begitu kuat, mereka terpukul mundur. Jadi orang Israel maju menyerang, orang Amalek ini terpukul mundur. Musa terus mengangkat. Tapi namanya Musa mengangkat tangan begini dari pagi sampai sore, capek nggak? Capek. Dia mengangkat tangan kemudian mulai nggak, dia turunkan tangannya. Dan waktu tangannya mulai turun, sebagai tanda tongkat itu juga turun, apa yang terjadi? Gantian sekarang. Kalau semula Amalek itu yang terpukul mundur, sekarang dia bisa maju dan orang Israel yang terpukul mundur. Wah, bahaya sekali ini. Waktu Musa mulai penat, dia bisa mengambil batu untuk duduk. Tapi sekarang dia nggak kuat. Setiap kali dia berusaha, setelah duduk itu dia angkat lagi kuat. Wah, Israel kemudian maju lagi. Israel yang menang lagi, Amalek yang mundur. Tapi capek lagi ya anak. Waktu capek, Amalek yang maju, Israel yang mundur. Tapi untung, di dalam peristiwa ini, banyak orang-orang di sekitar Musa itu yang peka, yang peduli. Mereka mau bekerja sama. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ada di antara mereka 2 orang khususnya, yaitu yang bernama Harun. Kita tahu Harun itu siapa anak-anak? Harun itu kakaknya Musa, dan kemudian seorang lagi bernama Hur. Mereka memang tidak disuruh. Dalam cerita ini tidak disuruh. Musa tidak teriak gini, woi tolongan aku, tidak kayak gitu. Tapi mereka satu tim yang sangat mengerti pentingnya kerjasama itu. Sehingga Harun dan Hur tanpa disuruh, mereka maju, yang satu menopang tangannya Musa, yang sebelah kanan, yang satu menopang tangannya Musa, yang sebelah kiri. Sehingga sekarang Musa tidak seorang diri nih. Musa bersama dengan 2 orang ini memegang tongkat. Dan pada saat tongkat ini dipegang, seperti yang tadi Bu Hana bilang, saat Musa mengangkat tongkat tetap berada di atas, yang terjadi apa anak-anak? Israel yang kembali maju, kemudian Amalek itu terpukul mundur. Begitu seterusnya, sampai kemudian Amalek benar-benar tidak berdaya. Amalek tidak berdaya karena apa? Mereka mendapatkan serangan dari sekelompok anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Tapi sekelompok anak Tuhan ini juga apa? Mereka sedia bekerja sama. Mereka tidak menjadi orang-orang yang egois, nunggu disuruh lah, nunggu dipaksa lah. Enggak. Mereka dengan sukarela mau menjalankan tugas mereka dengan baik. Saling menolong, tidak memikirkan dirinya sendiri. Melihat ada yang kesulitan, langsung ditolong. Melihat ada yang membutuhkan bantuan, segera ditolong. Dan kemenangan itu dikaruniakan oleh Allah. Tapi Allah menginginkan setiap orang mencapai kemenangan di dalam peperangan ini dengan sebuah apa anak-anak? Kerjasama yang baik. Apa hubungannya firman Tuhan ini dengan kita saat ini? Saat ini Tuhan mau kita bekerja sama. Untuk apa? Tidak menghadapi Amalek memang, tapi kita sedang menghadapi bencana atau wabah atau pandemi. Kalau pandemi itu berarti sebuah wabah yang tidak cuma menimpa satu daerah kecil, tapi seluruh dunia secara global namanya, termasuk kita di Indonesia ini. Kita sedang diminta Tuhan untuk menghadapi semua ini. Apakah Tuhan tidak bisa menolong? Tuhan pasti menolong. Tuhan berjanji akan menolong dan memberkati, terutama kepada kita, anak-anak yang taat. Tapi pada saat menghadapi semua ini, Tuhan juga mau kita bekerja sama, anak-anak. Seperti orang Israel yang akhirnya tidak harus melihat perkemahannya penuh dengan darah, yang tadi Bu Hana sempat lihat, kirain itu darah. Tapi mereka sekarang mendapatkan kemenangan. Tuhan juga mau seperti itu. Mari kita seperti bangsa Israel. Kita tunduk. Seolah-olah Musa itu seperti orang tua kita, gitu ya.
Dia meminta, ayo Yosua kamu kerjakan bagianmu. Oke, dia berangkat. Nah ketika dia dalam keadaan sulit, wah tidak usah nunggu. Kalau kita mau bekerja sama dengan baik, nggak usah nunggu disuruh. Sama kan? Pada masa sekarang ini kalian juga diminta bekerja sama dengan apa? Belajar di rumah. Kerjasama itu terjalin antara pemerintah, antara sekolah, antara orang tua, dan antara kalian sebagai siswa. Pemerintah bekerja sama dengan tim medis. Supaya tim medis nggak kewalahan, pemerintah mengeluarkan peraturan. Jangan pergi-pergi dulu. Jaga protokol kesehatan yang baik. Bantu mereka. Nah, setelah itu kita diminta di rumah untuk apa? Ayo kita tunjukkan peran kita yang baik. Kalau mau ngomong bosen lah di rumah. Kita kan pengennya keluar, main, sekolah, di sekolah bisa bersama teman-teman. Tapi tidak, sekarang ini kita sedang diminta untuk bekerja sama dan taat. Mari bekerja sama, dengan cara gimana? Di rumah lakukanlah tugasmu dengan baik. Nggak usah nunggu disuruh-suruh lah. Nggak usah papa mama teriak-teriak, ayo belajar. Nggak usah kebanyakan alasan. Nah biasanya capek lah, bosen lah. Kalau sikap itu yang terjadi, berarti kita tidak sedang menunjukkan sikap kerjasama. Ingat anak-anak, pada saat Amalek mengalami kemenangan, karena ada kerjasama yang dibangun dengan baik. Dan itu disukai oleh Tuhan, anak-anak. Nah, tanpa kita kerjasama dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang egois. Dan coba bayangkan, kalau Israel tadi egois, akhirnya mereka bisa kalah loh, melawan Amalek. Sama, kalau sekarang kita egois, kita tidak mau menunjukkan sikap yang baik, kita tidak mau bekerja dengan baik, belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, mungkin cuma nonton YouTube aja, nggak dipakai untuk belajar, mungkin mengeluh aja, nggak peduli dengan kesulitan dan perjuangan yang sedang dilakukan oleh papa mama dan oleh guru di sekolah. Pasti kita juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah akibat virus corona ini. Ingat anak-anak, Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Tapi Tuhan juga meminta, saat Tuhan mengerjakan bagiannya, memberikan pertolongan kepada kita, Tuhan juga minta kita untuk bekerja sama. Jangan marah-marah, jangan egois, gitu ya. Karena apa? Sikap itu akan membuat kita rugi sendiri. Bu Hana ingat ada sebuah keluarga. Di keluarga itu padahal ada 4 anak. Tapi 4 anak ini sama-sama egois gitu. Orang tuanya sibuk apa ya udah main game aja gitu. Apalagi kalau sekarang mau main handphone aja gitu. Handphoneku sendiri terserah aku dong gitu. Sampai kemudian mamanya ini harus pergi membeli sesuatu karena masakan yang dia masak itu belum lengkap. Lalu dia bilang kepada anak-anaknya, tolong ya siapapun yang sempat, tolong itu harus dikasih garam sedikit aja, 1 sendok teh aja ya. Jadi siapapun yang sempat, nggak ada yang jawab anak-anak. Begitu mamanya pergi, mereka tidak saling komunikasi, tidak saling peduli. Tiba-tiba yang nomor 1 masuk ke dapur, ngasih garam berapa tadi? 1 sendok teh. Yang 1 juga begitu, masuk lagi ke dapur, ngasih 1 sendok teh. Yang kedua, ketiga, keempat juga begitu. Begitu pulang, mamanya udah susah payah masak. Sebentar lagi harus makan siang bersama-sama. Begitu dia cicipin masakannya, muasin anak-anak. Bisa nggak ditambahin air? Tambahin air aja. Ya tapi kan nggak gitu kalau orang masak itu. Harusnya kan semuanya dikerjakan dengan baik. Hanya soal sepele. Mereka satu rumah, tapi tidak saling peduli, tidak saling memperhatikan. Mereka memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya siang itu mereka makan dengan suasana yang nggak enak. Ya untung cuman gara-gara kebanyakan garam. Nah ini masalahnya bukan cuma masalah garam. Ini masalahnya kita sedang menghadapi musibah atau wabah virus corona. Mari kita bekerja sama anak-anak, bersikaplah yang baik. Jadilah anak-anak yang taat pada papa mama, pada guru-guru. Jadilah contoh buat adik-adikmu. Jadilah anak yang menghargai saudara-saudaramu. Seperti ayat hafalan kita ini loh. Di dalam ayat hafalan kita diajarkan mari kita saling memperhatikan, mari kita saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik.
Selamat berjuang anak-anak. Kita berjuang menghadapi virus corona supaya segera sirna dengan cara apa? Sungguh-sungguh saling bekerja sama. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sama seperti Israel menang melawan Amalek, kami juga mau menang bersama-sama melawan penyebaran virus corona ini. Karena itu, biarlah teladan orang Israel yang mau bekerja sama, baik itu antara Musa, Yosua, pasukan tentara, dan juga Harun serta Hur, kami semua belajar untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan keluarga kami, taat dan tunduk kepada orang tua kami, kerjasama dengan sekolah kami, taat dan tunduk kepada aturan yang mereka berikan, tugas-tugas yang diberikan, dan juga bekerja sama dengan pemerintah bangsa ini, taat dan tunduk ketika harus menjaga kesehatan kami, harus mematuhi protokol kesehatan, dan juga menjaga jarak, sehingga semua ini bisa mendatangkan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah kan, seperti kata firman tadi, kita harus bekerja sama. Apalagi kalau kalian bermainnya berantem terus, maka tidak dapat nilai bagus. Mengerti nggak? Nah, sekarang jangan berantem lagi. Yuk kita mulai lagi. Oke. Tos dulu, Mister, tos dulu. Ayo kita tos ya, sesuai dengan ulang tahun HUT kita, sekolah kita. 1, 2, 3. Sunergon and Kristo. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yes. Dan yang lebih penting setelah ini waktunya mempraktekkan firman Tuhan. Di rumah, Yeay. di rumah ya. Dimanapun. Di rumah, di sekolah, di Dimanapun. gereja, di mana saja. Puji Oke, sesuai dengan tema kita tahun ini yaitu tentang kerjasama. Tuhan. Betul. Tentu saja akan sangat menyenangkan kalau kita punya teman yang baik. Betul, Mister? Sangat setuju. Sangat setuju. Dan yang lebih penting juga jangan lupa untuk menjadi teman yang baik. Kita menjadi teman yang baik buat orang Lain. Yes. Betul. Kita naikkan pujian, kau temanku, ku temanmu.
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti tega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. seperti celana, seperti celana dengan baju. seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus.